Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh modernisasi di dalam bidang sosial dan budaya. Nah, pengaruh ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sosial dan yang kedua adalah budaya. Di dalam pengaruhnya itu pasti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah mengenai dampak positif modernisasi di bidang budaya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah mudahnya suatu kebudayaan itu tersebar secara luas. Nah, dikarenakan adanya modernisasi, suatu kebudayaan itu menjadi lebih cepat tersebar secara luas. Nah, kenapa demikian? Karena adanya yang namanya kecanggihan alat teknologi, informasi dan juga komunikasi seperti itu. Nah, jadi misalkan ya kita ambil contoh, di Bali itu kan banyak turis ya. Nah, karena adanya smartphone, mereka itu melakukan publikasi terhadap budaya dan juga wisata yang ada di Bali dan akhirnya mempengaruhi orang-orang luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia atau ke Bali khususnya seperti itu karena mereka itu tahu bahwa di Bali itu ternyata bagus pemandangannya dan juga murah dan mungkin juga menarik gitu, ada daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Jadi hal tersebut juga akan mempengaruhi mindset mereka untuk mengunjungi ke Indonesia dan hal tersebut juga akan menambah keuntungan bagi bangsa Indonesia dari segi pariwisata seperti itu. Terus dampak positif yang selanjutnya di bidang budaya adalah adanya rasa solidaritas yang tinggi antar negara. Nah, jadi dikarenakan mereka itu sudah mengenal bangsa Indonesia, itu maka rasa simpati dan juga empati itu akan tumbuh di hati mereka karena tahu orang Indonesia ini ternyata ramah ya, baik-baik seperti itu. Maka akan menimbulkan rasa empati. Walaupun mereka itu mungkin berbeda suku, walaupun mereka itu berbeda ras mungkin ataupun agama, tapi mereka itu akan dengan seperti itu akan tumbuh rasa solidaritasnya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dengan adanya modernisasi ini juga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga teknologi bangsa lain yang telah maju. Jadi di sini adanya modernisasi itu membuat masyarakat itu menjadi semakin mengenal teknologi itu yang ada di negara lain. Untuk selanjutnya adalah dampak positif dari modernisasi ini di lingkungan sosial. Yang pertama adalah meningkatnya etos kerja yang tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena modernisasi ini mampu untuk karena modernisasi ini mampu untuk mempengaruhi mindset seseorang. Jika seseorang itu memang benar-benar bisa mengambil dampak positifnya loh ya. Jadi misalkan dia itu melihat bahwa pekerja di luar negeri itu cenderung semangat dan juga cenderung pantang menyerah dan juga memiliki tekad yang kuat, tekun, disiplin itu yang paling penting. Nah, dari situ maka dengan adanya modernisasi ini orang Indonesia ini dapat mengambil motivasi dari orang luar seperti itu atau yang bekerja di Cina, di Jepang seperti itu kan rata-rata mereka adalah seorang pekerja keras seperti itu. Terus yang kedua adalah dapat melakukan pertukaran pelajar antar negara. Nah, kenapa kok begitu? Nah, karena dengan adanya modernisasi ini, maka pertukaran ini akan lebih mudah dilakukan. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah dapat menumbuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas dan juga berkembangnya teknologi. Nah, ini jadi misalkan dengan adanya modernisasi itu maka akan menumbuhkan pengetahuan masyarakat mengenai teknologi yang berkembang di negara lain seperti itu. Dan akhirnya masyarakat ini setelah mengenal maka akan memiliki inovasi-inovasi untuk cenderung berpikir maju seperti itu. Untuk selanjutnya adalah dikarenakan kemajuan teknologi, maka masyarakat ini akan menjadi lebih mudah dalam beraktivitas. Nah, itu juga karena modernisasi itu tadi. Itu. Untuk selanjutnya adalah
modernisasi di bidang budaya itu juga ada dampak negatifnya. Nah, apa saja dampak negatifnya? Yang pertama adalah masuknya budaya asing secara mudah. Nah, di sini karena budaya asing itu mudah untuk keluar dan juga masuk karena perkembangan teknologi itu tadi dan juga informasi dan juga komunikasi, maka budaya asing itu akan mudah untuk keluar masuk bangsa Indonesia, keluar masuk apa ya keluar masuk di wilayah Indonesia ini. Dan apa ya, dampak negatifnya itu apabila suatu kebudayaan itu dianggap biasa seperti itu bagi masyarakat Indonesia, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan itu. Dan juga mindsetnya dan juga bisa menimbulkan perubahan mindset yang sebelumnya mungkin sebelum mengetahui mengenai budaya barat itu masyarakat itu anggapannya, oh ini budaya Indonesia ya, wajar gitu. Maksudnya mereka itu nggak menganggap bahwa budaya tersebut itu kuno. Namun setelah masuknya budaya barat ke Indonesia, maka masyarakat akan cenderung menganggap budaya ini apa ya, kayak ketinggalan zaman, kuno seperti itu. Tergantung mindset mereka terhadap kebudayaan tersebut itu. Dan sehingga dari hal tersebut itu juga dapat memicu pola pikir masyarakat untuk malas dalam melestarikan budaya bangsa. Terus selanjutnya adalah menimbulkan hilangnya semangat nasionalisme dan juga patriotisme. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi ketika seseorang itu terlalu menyukai budaya asing, sehingga budaya dari negara sendiri itu tidak mereka hiraukan seperti itu. Lalu hal tersebut juga menimbulkan hilangnya rasa nasionalisme. Untuk selanjutnya adalah dampak negatifnya di bidang budaya adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Nah, dikarenakan mudahnya masyarakat itu mengakses segala sesuatu, maka budaya barat ini akan mudah masuk dan terserap di dalam diri masyarakat seperti itu. Apalagi yang bagi seseorang yang tidak bisa menyaring informasi dengan baik, maka kita ambil contoh dari cara berpakaian. Bisa mengikuti cara berpakaian. Jadi seseorang yang terlalu atau cenderung mengidolakan orang-orang dari tokoh barat itu biasanya itu akan cenderung mengikuti mereka dari segi pakaian mereka itu, yang mungkin tidak pas gitu untuk diterapkan di bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya adalah dampak negatif modernisasi di bidang sosial. Untuk yang terakhir ya ini. Jadi yang pertama adalah meningkatnya rasa konsumerisme. Nah, di sini modernisasi ini juga menimbulkan rasa konsumerisme. Apa sih rasa konsumerisme itu? Rasa konsumerisme itu adalah suatu rasa ingin menggunakan barang secara berlebihan. Jadi di sini itu mereka itu cenderung menggunakan barang secara berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Namun terkadang itu juga hanya mengikuti keinginan mereka saja seperti itu. Itu karena adanya modernisasi di bidang sosial, dampak negatifnya ya. Jadi sesuatu yang serba instan itu juga dapat mempengaruhi perasaan ingin. Jadi ingin gitu untuk mengikuti tren seperti itu. Dan selanjutnya adalah modernisasi ini juga dapat menimbulkan tumbuhnya sikap dan juga rasa yang individualis. Nah, jadi dimana individualis ini adalah suatu perasaan di mana seseorang tersebut merasa bisa melakukannya sendiri atau tidak membutuhkan orang lain. Nah, kita ambil contoh yang ringan-ringan saja, misalkan dengan penggunaan Google Map. Apabila seseorang tersebut menggunakan Google Map, kalau kita ambil contoh zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang kan adanya Google Map. Kalau zaman dulu itu kan belum ada Google Map. Nah, sebelum adanya Google Map itu masyarakat itu cenderung ketika berpergian, ketika mereka tidak tahu arah, mereka itu cenderung untuk bertanya kepada seseorang yang ada di jalan. Nah, beda lagi dengan sekarang, dengan adanya Google Map, maka seseorang tersebut cenderung untuk
lebih memilih membuka ponsel mereka atau smartphone mereka. Nah, dari hal yang remeh tersebut, maka akan mengurangi interaksi sosial di antara manusia karena lebih memilih untuk bertanya pada Google Maps. Itu. Untuk selanjutnya adalah dampak negatifnya, yaitu semakin pudarnya jati diri bangsa. Nah, bahasa Indonesia ini kan dikenal dengan masyarakatnya yang sopan dan juga ramah. Nah, karena adanya modernisasi ini, anak-anak dan juga remaja yang mereka itu cenderung masih bersikap labil itu dapat menjadi salah dalam mengambil contoh. Misalkan mereka itu mengikuti tokoh idola mereka yang ada di luar negeri yang cenderung mungkin kurang ramah dan juga kurang sopan seperti itu, dan kurang menerapkan pendidikan akhlak di dalamnya, biasanya seperti itu, sehingga apa yang mereka tonton setiap saat itu bisa menjadi sesuatu yang mengeras di dalam hati mereka itu, dan akan mereka praktekkan. Terus selanjutnya adalah pergaulan bebas di kalangan masyarakat. Jadi di sini adanya modernisasi itu juga dapat menimbulkan semakin maraknya pergaulan bebas. Ya, padahal hal tersebut itu juga dapat dipicu oleh kemajuan teknologi seperti itu. Jadi mereka itu kurang bisa menyaring contoh-contoh yang kurang baik tersebut. Itu. Dan juga karena mudahnya mereka dalam mengakses suatu situs. Untuk yang kelima adalah tingginya kriminalitas dan juga kenakalan remaja. Nah, jadi selain mengakibatkan maraknya pergaulan bebas, adanya modernisasi ini juga dapat memicu kenakalan remaja dan juga kriminalitas, di mana hal tersebut juga dapat dilatar belakangi oleh faktor ekonomi.